Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal adha 'idan wa mausiman lil khairati wat ta'at wat takfirid dunubi war raf'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tarju bihal fawza yaumal maqamat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya awalan bittaqwallah al-qail fil Qur'anil azim. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di awal khutbah hari raya Idul Adha ini, marilah kita tundukkan hati dan lafalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang untuk bisa hadir kembali melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di hari yang penuh sejarah, penuh teladan dan penuh pengorbanan ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga kita dikumpulkan bersamanya di akhirat dalam surga yang penuh rahmat dan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di hari yang mulia ini, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tumbuh dari hati, jiwa, dan amal soleh yang ikhlas. Takwa sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang siap meninggalkan apapun demi menjalankan perintah Tuhannya. Hingga apa yang ia lakukan tidak hanya menjadi sekedar cerita saat ini, tetapi menjadi panggilan untuk ditanamkan dalam laku hidup kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pekik takbir menggema di seluruh jagat raya, dari Jakarta sampai Yogyakarta, bahkan seluruh penjuru dunia. Bukan hanya oleh jamaah haji yang saat ini berkumpul di tanah suci, namun juga oleh jutaan manusia, miliaran jutaan malaikat yang gembira nama Allah disucikan, nama Allah yang diagungkan, nama Allah diseru dan dimuliakan. Tak terkecuali kita yang ada di masjid dan lapangan ini, Masjid Al-Falah ini, menjadi bagian yang menyatu dengan semua makhluk Allah yang beriman di segenap ufuk. Dialah Allah, satu-satunya zat yang pantas disembah dan diagungkan di hari Idul Adha yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha berasal dari dua kata. Id yang artinya kembali dan Adha yang berarti pengorbanan. Maka makna Idul Adha adalah kembali merayakan pengorbanan. Setinggi itu nilai pengorbanan sehingga harus dirayakan, diagungkan dan dijadikan sebagai hari raya bagi umat Islam. Inilah yang membedakan umat Islam dengan peradaban barat yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan, yang berkiblat pada duniawi, pengagungan pada materi. Di barat tidak ada pengorbanan, tidak ada kerelaan, manusia berkorban untuk manusia yang lainnya. Apalagi berkorban untuk Allah.
Dan karena ketiadaan pengorbanan itulah peradaban barat kini berada di ujung keruntuhan. Pengorbanan adalah puncak kita. Lihatlah seorang ibu, lihatlah seorang simbok yang bekerja 24 jam sehari, tidak pernah mengeluh kepada anaknya. Bahkan saat hari raya Idul Adha seperti ini, semuanya libur, sementara seorang ibu malah lembur. Tidak digaji, bahkan terkadang bersedia mencari nafkah untuk mendukung keuangan keluarga. Benar bahwa Idul Adha diinspirasi dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Namun, lebih dari itu, semua bentuk pengorbanan dihargai, diapresiasi, dan diagungkan hari ini. Kita mengenang Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, yang berkorban atas seluruh hartanya, dijual habis untuk mendukung perjuangan sang Nabi. Hingga pernah suatu ketika, saat habis semua hartanya, Khadijah berkata lirih, "Ya Nabi, jika seandainya aku meninggal dan tulangku bisa dijual untuk mendukung dakwahmu, maka lakukanlah." Masya Allah, betapa pengorbanan yang mulia untuk mendukung agama Allah. Suatu ketika, Nabi terluka dalam perang Uhud di Jabal Uhud, kemudian terjatuh di sebuah lubang. Seluruh tombak dan anak panah mengarah kepada satu titik, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat itulah satu persatu sahabat menjadi tameng hidup bagi Nabi, berdiri menghalangi ribuan anak panah dan tombak yang datang dan gugur satu persatu, berkorban untuk Nabi. Semua sahabat siap mengorbankan harta, jiwa, dan raga untuk kepentingan agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua pengorbanan itulah yang kita rayakan hari ini. Kita ingat kembali dan berharap agar juga bisa menjadi orang yang berkorban di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami berikan kepadamu sungai di surga Al-Kautsar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran surat 108 ayat 1 sampai 3. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa pengorbanan adalah perintah agama, namun semua didasari karena cinta kepada Allah. Khatib teringat sebuah kalimat agung daripada pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, mengajak untuk apa? Untuk berjihad. Beginilah kata-kata beliau, menyiarkan agama Islam artinya memperbaiki manusia. Jika manusia sudah baik, kehidupannya pun akan baik. Dan itu dilakukan dengan berjihad. Berjihad artinya apa? Berjihad artinya menghadapi kesukaran, ketidakmudahan, dan memberikan pengorbanan. Ajakan pengorbanan Mbah Hashim ini yang melahirkan akhirnya jutaan santri di seluruh Indonesia yang rela berkorban untuk agama dan negara, menjadi NU sebagai gerakan agama terbesar di seluruh dunia. Termasuk juga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengajak berkorban. Hiduplah organisasi ini dan jangan cari hidup dari organisasi ini. Ajakan untuk hidup dengan gaya pengorbanan yang melahirkan keajaiban. Masya Allah, tabarakallah. Organisasi-organisasi besar Islam ini menjadi tulang punggung negara Indonesia. Selain organisasi Islam lain tentunya yang membangun kekuatan bangsa kita. Semua kekuatan ini dimulai dari semangat pengorbanan. Karena di balik pengorbanan Allah menjanjikan sesuatu yang besar. Makin besar pengorbanannya, makin ikhlas, makin besar pula hadiahnya. Apa hadiahnya? Hadirin, hadiahnya di dunia berupa keajaiban, dan di akhirat berupa sungai Kautsar dan surga yang tinggi derajatnya. Dalam skala negara, negaranya akan kuat. Dalam skala kampung pun, kampungnya tidak akan kalah dengan kota non jauh di sana. Dalam skala pribadi dan keluarga akan diberikan kesuksesan, kesejahteraan. Maka Idul Adha bukan hanya merayakan pengorbanan, tapi juga merayakan kesuksesan dan keajaiban.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam adalah agama yang berlimpah dengan kisah-kisah keajaiban. Nabi Ibrahim yang tahan api, Nabi Musa yang membelah lautan, kisah Sulaiman yang memindahkan istana Ratu Balkis, Nabi Yunus yang selamat dari ikan paus, Nabi Isa yang menghidupkan burung dari tanah liat, yang dengan doanya menurunkan makanan dari langit, dan Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan mukjizat, membelah bulan, berisra mi'raj, keluar susu dari jari jemarinya, dinaungi awan sepanjang hidupnya, berbicara dengan pohon kurma, berdakwah kepada jin dan banyak lagi. Keajaiban para nabi ini disebut dengan mukjizat. Keajaiban para ulama, para aulia disebut dengan karomah. Dan keajaiban juga bisa terjadi kepada muslim biasa seperti kita. Keajaiban ini disebut sebagai ma'unah. Maka tak jarang kita dengar kisah-kisah keajaiban pada jamaah yang berada di tanah suci. Diberi uang oleh orang yang tak dikenal, dibantu mencium hajar aswad, bertemu dengan hotel yang sudah lama tersasar, namun setelah beristighfar hotel yang tiba-tiba persis berada di depannya, dan berbagai kisah-kisah keajaiban lainnya daripada jamaah umroh ataupun haji. Hari ini kita merayakan itu semua, bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan keajaiban, dan semua keajaiban itu bermula dari pengorbanan kepada Allah, sang pemilik keajaiban. Mari belajar dari kesuksesan manusia yang terbesar, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau menyampaikan sebuah doa yang agung, Rabbik firli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak ada yang lebih besar dari kerajaan milikku. Quran surat 38 ayat 35. Dan benar saja, doa itu dikabulkan oleh Allah. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan terbesar dan teragung yang meliputi timur dan barat. Tapi dari manakah kerajaan Nabi Sulaiman itu semua bermula? Benar, kerajaan Sulaiman alaihissalam bersumber dari pengorbanan. Saat Allah memerintahkan kepadanya menyembelih kuda yang dicintainya, tertera dalam Quran surat 38 ayat 33. Sulaiman berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik atau kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwa bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Sulaiman berkata dalam Quran surat Shad ayat 32 sampai 35. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Begitulah kisah pengorbanan Nabi Sulaiman yang begitu cinta kepada kudanya, dan Allah ingin cinta itu dilepas, hanya fokus kepada cinta kepada Allah. Ketika selesai dari ujian pengorbanan itu, Nabi Sulaiman diberi hadiah keajaiban berupa kerajaan yang terbesar. Pola keajaiban itu selalu sedemikian, berkorban atas apa yang dicintai, lalu diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan apa lagi yang lebih mulia dari kerajaan terbesar sepanjang sejarah ini? Melebihi semua orang terkaya di dunia. Dan semua keajaiban, kesuksesan itu bermula dari Al-Adha, yaitu pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika ditarik ke belakang, perayaan Idul Adha ini bermula dari nazar Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengucapkan janji kepada Rabb-nya. Jika memiliki anak, maka anaknya akan dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lahirlah Ismail alaihissalam, yang kemudian Nabi Ibrahim dapatkan ilham untuk membawanya jauh di tengah padang pasir tak berpenghuni. Setelah 13 tahun, Allah menguji lagi Nabi Ibrahim. Diilhamkan untuk kembali menjenguk anaknya. Namun dalam mimpinya diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. Namun Nabi Ismail alaihissalam dengan teguhnya berkata kepada ayahnya,
If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah ayahanda, lakukanlah bapakku apa yang diperintahkan Allah, niscaya engkau akan menyaksikan aku ada termasuk orang yang sabar dalam berkorban. Lalu setelah pisau itu diayunkan ke leher Ismail, tiba-tiba Allah ganti pengorbanan kedua nabi mulia ini dengan keajaiban. Ismail berubah menjadi domba yang besar. Sebagai rasa syukur, Allah kemudian perintahkan untuk membangun Ka'bah dan beribadah tawaf mengelilinginya. Begitulah pengorbanan selalu berbuah keajaiban. Hingga saat ini kita menyaksikan keajaiban itu. Kisah-kisah keajaiban ayah anak itu menjadi syariat dalam ibadah haji. Tawaf mengelilingi Ka'bah untuk mengenang bangunan ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ternyata gerakannya adalah gerakan alam semesta. Jamaah mengelilingi Ka'bah yang berada di sebelah kirinya, persis dengan gerakan bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, dan semua benda di alam semesta ini bertawaf mengelilingi intinya. Begitu juga ion yang bertawaf mengelilingi inti atom. Siapa yang mengajarkan Ibrahim gerakan alam semesta ini? Padahal di hari itu belum ada pengetahuan seperti sekarang ini. Karena Allah yang mengajarkan gerakan tawaf itu di Baitullah adalah Tuhan yang sama dengan yang menciptakan alam semesta. Sambil saya berdoa, semoga hadirin sekalian diperkenankan, dipantaskan, dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk agar segera beribadah umrah dan haji sehingga bisa bertawaf di Ka'bahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita juga mengenang keajaiban Zamzam dengan gerakan sa'i, yaitu berjalan dan berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwah. Di padang pasir tak berpenghuni itu tak ada air. Ismail kehausan, menangis merengek-rengek. Lalu Siti Hajar mencari orang yang bisa membantunya. Berlari-lari antara bukit Sofa dan Marwah. Ternyata air itu malah keluar dari hentaan kaki bayi Ismail. Keluar air dengan derasnya dari kaki seorang bayi. Ajaibnya, hingga sekarang Zam-Zam terus mengalir dan bisa dinikmati oleh semua umat Islam ribuan tahun kemudian. Siapa yang menciptakan kisah keajaiban ini? Dialah Allah Rabbul Alamin. Berkumpulnya jamaah di Mina juga untuk mengenang peristiwa ajaib penyembelihan Ismail. Karena disembelihan Ismail adalah di daerah Mina. Adanya jamarat, melontarkan batu untuk mengenang adanya godaan yang selalu dilancarkan oleh setan laknatullah agar tidak mau berkorban kepada Allah. Di dekatnya ada padang Arafah dan Jabal Rahmah untuk mengenang keajaiban bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah terpisah 40 tahun lamanya. Berjuta jamaah terus datang merayakan keajaiban ini setiap tahunnya dalam musim haji seperti saat ini. Siapa yang menyangka padang pasir tak berpenghuni itu kini berubah menjadi makmur dan didatangi oleh jutaan manusia. Maka di kampung ini pun bisa menjadi makmur karena satu dengan yang lainnya berkorban lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu bagaimana dengan kita di sini, di masjid ini, di lapangan ini, di kampung ini? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari Idul Adha kali ini? Yang pertama, hadirin, yakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada yang lebih agung daripada agama ini. Lihatlah jamaah hari ini, jamaah haji hari ini. Tidak ada satupun agama atau pemikiran ideologi apapun di dunia yang mampu mengumpulkan jutaan jamaah setiap tahunnya selain agama Islam. Kita bersyukur memeluk agama ini sambil berdoa agar kita menjadi salah satu di antara jamaah haji di tahun-tahun mendatang. Amin. Menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Allah mengajak kita untuk berkurban. Yang intinya adalah mengorbankan ego kita pribadi dan membela kepentingan orang lain. Sebisa mungkin, paksakan diri kita untuk berkorban setiap tahun. Bersyukurlah jika bisa berkorban tahun ini. Namun jika belum, bisa menabunglah untuk bisa berkorban di tahun yang akan datang. Yang ketiga, hadirin, Allah menjanjikan keajaiban hidup bagi hambanya. Dijanjikan oleh Allah yang tidak akan mengingkari janji. Bagi mereka yang yakin bahwa ada Allah yang menemani kehidupannya. Apalagi yang ditakutinya. Allah janjikan keajaiban bagi mereka yang mau berkorban. Bahkan jika hidup terasa sempit, cobalah untuk membuka hati, berlapang dada untuk berkorban. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liunfik dzu sa'atin min sa'atih, wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah."
La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alahu ba'da usrin yusra. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Orang yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah berinfak menurut kesanggupannya. Allah akan mengganti dari sempit menjadi lapang. Quran surat 65 ayat yang ke-7. Jadi anjuran berkurban bukan hanya bagi yang rezekinya lapang, yang sempit pun dianjurkan untuk berkurban. Yang keempat, keyakinan bahwa syariat Allah hanya berbuah kebaikan bagi hambanya. Walaupun terlihat tidak masuk akal, tapi jika itu adalah perintah Allah, maka yakinlah ada kebaikan di sana. Allah juga tahu manusia memiliki sifat bakhil dalam dirinya. Maka Allah menjamin siapa saja yang berkorban akan diganti dengan hadiah keajaiban dan jaminan hidup yang baik di dunia dan di akhirat. Satu syaratnya, yaitu ikhlas karena Allah. Satu syaratnya, yaitu ikhlas karena Allah. Satu syaratnya, yaitu ikhlas karena Allah. Lan yanallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Dan demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat itu hadirin, kita bisa dapat kesimpulan bahwa berkorban akan berujung menjadi pujian dari Allah dan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Selamat merayakan Idul Adha. Selamat merayakan Lebaran yang paling utama, hari raya pengorbanan, hari raya kesuksesan, hari raya keajaiban. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum jami'a amalina innahu wal hakimul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.